Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat walaupun ini di hari Sabtu dan besok Minggu. Namun besoknya sudah Senin kembali. Oke, eh, selamat datang semuanya di ICCLR, yaitu kegiatan 3R, Read Review Research, di mana ini sudah masuk ke seri yang ke-14. Sudah ke-14. Sudah cukup banyak ya. Hampir sudah satu lusin lebih ini. Ya, hampir satu kodi jumlahnya. Nah, hari ini kita kedatangan presenter, yaitu Mas Ibrahim Aji Kusuma, yang mungkin dari awal-awal nih sering banget nih ngasih masukan, ngasih saran, ngasih pertanyaan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa sih Mas Ibrahim ini tuh Ibrahim A. titik Kusuma? Ya, beliau ini adalah akademisi juga, artikelnya cukup banyak. Yang terakhir ini meneliti terkait dengan vedetic sample. Nah, terus selain itu, namun beliau itu sudah cukup lama keluar dari dunia pendidikan, tapi tidak menyurutkan semangat beliau ini untuk membaca, meneliti, sampai sekarang masih aktif meneliti bersama teman-teman. Selain itu, beliau ini juga melebarkan sayap ke dunia bisnis, teman-teman. Jadi dunia bisnisnya salah satunya adalah HP, jualan HP. Jualan berapa banyak HP sekarang, Mas Ibrahim? Oke, nah untuk teman-teman yang membutuhkan HP baru nih, bisa langsung kontak ke tokonya Mas Ibrahim Aji Kusuma, ada di Tokopedia atau di Shopee, nanti bisa langsung kontak saja. Apalagi ini akhir tahun ya, uang banyak yang cair gitu. Ya, kembali kita ke topik utama, yaitu kita akan berdiskusi terkait artikel karangannya Ohao Chen, atau bisa disebut Daniel. Ini sering banget ke Indonesia. Mungkin buat teman-teman, kalau besok Daniel ke Indonesia lagi atau Hawacan ini ke Indonesia, kita kabarin deh di grup biar ketemu, biar nambah relasi, nambah teman-teman yang nggak cuman orang Indonesia Indonesia aja gitu ya, biar bisa nulis bareng gitu. Oke, nah kebetulan juga ini shift scientist kita, Ibu Endah Renawati, sedang dalam perjalanan menuju Thailand, dan ini sepertinya berhalangan untuk memberikan sambutan karena terlalu ramai ya Bu ya di sana ya Bu. Oke, jadi kita sepertinya akan langsung mulai saja. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke topik utama, kita mulai dulu dengan berdoa teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kegiatan kali ini kita langsung masuk ke sesi pembicara, yaitu bersama Ibrahim Aji Kusuma. Teman-teman disiapkan dulu second brandnya, kertasnya, bukunya, pulpennya, itu disiapkan dulu karena kita pagi-pagi ini mau belajar nih terkait dengan urutan dari work example dengan problem solving gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Ibrahim Aji Kusuma terkait dengan artikel tersebut. Yang masih asing tentang dengan cognitive load theory nanti masih bisa tanya-tanya. Boleh dipotong, boleh juga via chat di kolom komentar. Oke. Mas Ibrahim, apakah sudah siap? Oke. Ya, eh, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mas Ibrahim Aji Kusuma. Tes, tes. Ya, Mohon masuk. maaf suara saya terdengar. Oh, iya. Jelas, Mas Ibrahim? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endah telah memberikan waktu saya kesempatan untuk presentasi. Ya, semoga dengan presentasi ini kita dapat belajar banyak hal dari artikel yang ditulis oleh pakar lain. Nah, kemudian juga membuat kita semakin bersemangat dalam menulis ataupun mempublikasikan penelitian-penelitian kita. Langsung dimulai saja ya, biar cepat. Izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat jelas, terlihat bening. Silahkan Eh, dilanjutkan, Mas. Baik, Eh, artikelnya ini terbit tahun 2021.
masa COVID. Ini sangat produktif sekali ya penulisnya di masa-masa COVID pun masih tetap bisa publish. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, presentasinya langsung di artikelnya, karena saya pengen nyoba satu hal, yakni integrated gitu ya, baca artikel dipresentasikan sekaligus ini saya tulis saya tandai hal-hal yang penting, jadi nggak terpisah. Biasanya kan di PPT ya di crop terus taruh di PPT, kemudian ada terjemahan atau explanation-nya. Ini saya coba integrated, mungkin saya pikir bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik lah dibanding yang dipisah gitu. Baik, judulnya adalah membandingkan urutan alternatif dari example dan problem solving task. Jadi intinya adalah membandingkan penyajian perangkat pembelajaran ya, yang biasa kita tahu example problem task, yaitu contoh soal kemudian diikuti oleh problem solving. Kalau ini ada dua nanti, yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, yang kedua adalah diawali dengan problem solving, kemudian diikuti oleh example. Judulnya alternative sequence, bukan comparing example problem and problem example, enggak, tapi ini cukup cerdik ya, alternative sequence. Nah, kemudian konteksnya adalah pengetahuan konseptual. Baik, kita awali dengan abstrak. Ini sudah saya tandai. Teman-teman sekalian cukup fokus saja di warna-warna ini. Kata-kata, kalimat-kalimat yang sudah saya tandai. Tidak perlu membaca sebanyak ini, nanti biar tugas saya yang berbagi ke teman-teman. Sehingga teman-teman cukup fokus dengan key point atau inti dari yang akan saya sampaikan. Nah, pertama di abstrak ini diawali ada tentang sebuah kalimat mengenai superioritas atau keunggulan example problem sequence. Jadi sudah kita ketahui bahwa example problem sequence atau yang selama ini sudah sering kita lihat, kita sering gunakan, diawali dengan contoh soal, kemudian problem solving, itu sudah sering kita lihat dan ditemukan bahwa example problem itu lebih unggul atau lebih superior dibanding problem example yang sebaliknya tadi. Sudah menjadi suatu hal yang biasa, paradigma yang klasik. Nah, kemudian menurut penulis, perbandingan keefektifan sequence tersebut, urutan tersebut, ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor pada elemen interactivity dan prior knowledge siswa. Nah, maksudnya adalah elemen interactivity yang rendah atau low elemen interactivity dan high elemen interactivity. Elemen interactivity yang tinggi, sedangkan prior knowledge ini maksudnya adalah ada yang complete, ada yang incomplete, atau kata lain novice, ada yang expert, seperti itu. Kemudian penulis ini menemukan bahwa kebanyakan paper atau artikel yang dipublikasikan mengenai example problem sequence, problem example sequence, itu kebanyakan tentang procedural knowledge. Sehingga penelitian ini menggarisbawahi bahwa akan dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap conceptual knowledge. Maka dari itu di sini ditulis case of conceptual knowledge. Gitu ya. Kenapa kok banyak prosedural? Karena kan kita tahu bahwa example problem sequence itu kan melihat example, ada contoh soal, kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut, ada keterangan atau informasi yang berkaitan dengan langkah-langkah yang sedang dilakukan. Nah, itu bagi penulis dianggap lebih condong pada procedural knowledge. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwa artikel ini nanti membahas tentang conceptual knowledge, walaupun di dalamnya nanti ada procedural knowledge. Kemudian juga membandingkan antara example problem sequence dan example problem sequence dan problem example sequence pada
dua tingkat elemen interactivity yang rendah maupun yang tinggi. Kemudian ini juga dijelaskan bahwa conceptual knowledge dalam artikel ini dibagi dua, yaitu general principles knowledge dan knowledge of principle underlying procedure. Ini adalah semacam pengetahuan konseptual, kemudian pengetahuan prosedural. Nah, saya ketika membaca itu teringat beberapa tahun yang lalu kayak ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, kemudian meta-analisis. Nah, kan itu nggak salah di kurikulum berapa gitu ya. Ada 4 itu. Nah, ini nanti fokus di pengetahuan konseptual, tapi juga tetap ada tentang pengetahuan prosedural. Hasilnya tidak ada perbedaan antara sequence tersebut. Artinya example problem maupun problem example hasilnya sama. Kemudian dijelaskan lebih lanjut kondisi-kondisi apa ya, yang berpengaruh pada keefektifan example based instruction tersebut. Kapan menggunakan example problem, kapan menggunakan problem example dan seterusnya. Nah, supaya lebih lebih gampang digambarkan, penulis di sini menjelaskannya dalam konteks kalau work example problem solving itu artinya explicit instruction first, ya. Instruksi eksplisit dulu. Artinya nanti dikasih contoh soal itu artinya adalah eksplisit diberikan langkah-langkah dan seterusnya, sedangkan problem solving first approach itu nanti problem solving dulu. Kemudian key topic. Nah, sudah diketahui bahwa work example effect itu kebanyakan lebih efektif pada pembelajaran prosedural. Kemudian ditemukan bahwa example problem lebih superior, lebih unggul ya, lebih baik dibanding problem example sequence. Nah, terus ini yang tadi saya sampaikan, example problem sequence merepresentasikan explicit instruction first, kemudian problem example sequence mempresentasikan problem solving first. Ini hal yang baru pada penelitian pertama, fokus pada conceptual knowledge. Kemudian di artikel ini, jenis pengetahuan tadi apakah konseptual maupun prosedural dilihat atau dikategorisasi melalui banyaknya elemen interactivity. Nanti juga dijelaskan di introduction. Kemudian hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita awali dengan introduction. Ini sederhana sekali ya. Example based learning, contohnya adalah work example disebut dengan explicit instruction first, yang selama ini ditemukan bahwa example first ya, explicit instruction first superior terhadap problem solving. Ini saya lewati saja. Kemudian menurut penulis, hal ini itu juga perlu dipelajari lebih mendalam ya. Karena apa? Karena ditemukan beberapa artikel di mana problem solving first approach atau explicit instruction first itu juga superior di beberapa kasus. Ini contohnya penelitian dari Gloger-Frey, penelitian dari Lohr. Kemudian di penelitian lain juga ditemukan tidak ada perbedaan antara explicit maupun problem solving first. Equally effective. Jadi paradigma yang lalu bilang explicit instruction first itu superior, tapi ternyata ditemukan penelitian-penelitian yang mengatakan sebaliknya, di mana problem solving first juga unggul, bahkan juga ada yang bilang sama aja. Dalam rangka menginvestigasi pengaruh dari elemen interactivity, student expertise, dan tipe-tipe pengetahuan tadi, ini dijelaskan apa aja yang ada di dalam artikel ini. Pertama adalah review, kemudian ini literatur review tentang explicit first dan problem solving first, kemudian ini pelaporan tentang eksperimen yang telah dilakukan,
analis data, hasil pembandingan gitu ya. Kemudian diskusi dan limitation serta implikasinya. Pertama review dulu. Ini saya warnai beda biar gampang dilihatnya. Kalau yang kuning itu problem solving first, yang biru itu yang lainnya. Artinya apa problem solving first? Yaitu kombinasi dari sebuah perangkat pembelajaran yang mana diawali oleh problem solving, ya, kemudian diikuti oleh explicit instruction first. Soal, habis itu explicit instruction bisa contoh soal dan seterusnya. Sebaliknya kalau explicit instruction first, ya, diawali oleh perangkat pembelajaran yang eksplisit sebelum problem solving dibalik. Nah, walaupun cuma dibalik itu saja, cuma dibalik posisinya ini depan, ini yang belakang dan seterusnya, ternyata yang melandasi dari dua perangkat pembelajaran itu berbeda teorinya. Nanti bisa kita bahas. Kemudian yang pertama dulu, problem solving first approach. Ini definisinya problem solving sebelum explicit instruction. Kemudian ini penjelasan tentang problem solving first approach, yang mana dalam beberapa penelitian problem solving first approach menjelaskan tentang atau menyampaikan hasil tentang procedural knowledge. Kemudian juga ada conceptual knowledge. Nah, ketika ada penelitian menjelaskan tentang conceptual knowledge, ini rata-rata efektif. Ya, tapi kalau procedural knowledge ini kurang efektif lah, gitu ya. Kemudian ini beberapa alasan menggunakan problem solving first. Yang pertama, berfungsi sebagai pengaktifan prior knowledge. Ya. Jadi ketika siswa diberikan problem solving dulu, ketika siswa mengerjakan soal pada problem solving tersebut, otomatis siswa mengetahui informasi, kemudian siswa tahu apa yang perlu dicari. Nah, hal itu berfungsi untuk memberikan gambaran siswa untuk mengaktifkan atau membantu siswa dalam mengaktifkan prior knowledge mereka. Di sini dijelaskan problem solving itu memberikan sebuah alat ya mungkin, sebuah alat atau memfasilitasi mengintegrasikan informasi yang baru dengan pengetahuan yang dimiliki lebih mudah, gitu ya. Kenapa mengaktifkan tadi? Ketika sudah lihat, aha, gitu, sudah tahu ini tentang apa, kemudian karena sudah tahu itu membantu dalam mengintegrasikan informasi baru dengan informasi atau pengetahuan yang sudah mereka miliki. Kemudian alasan kedua adalah problem solving first approach ini membantu siswa dalam awareness itu kesadaran mengenai gap pengetahuan yang mereka miliki. Ini intinya adalah menurut Van Lent ada 3 tahap: impasse, repair, reflect. Impasse itu kayak ini apa toh, terus kemudian dari informasi yang dia bingung, dia nggak tahu ini, kemudian dia merepair, ya, kemudian merefleksikan. Ini kalau tidak salah berkaitan dengan produktif failure gitu ya. Siswa ngerjain soal bingung, nggak tahu, stuck, kemudian kasih misalnya eksplisit, oh tadi itu yang seperti ini toh, oh ya ya sepertinya aku bisa, kemudian dia terapkan, kemudian merefleksikan. Nah, yang kesadaran akan aha tadi itu seperti ini ya, itu yang dimaksud dengan awareness of their knowledge gap. Kemudian alasan yang ketiga, yakni the recognition of a deep feature. Mengenal
fitur-fitur yang lebih mendalam. Di sini jelaskan mengidentifikasi, menjelaskan, kemudian mengorganize pengetahuan atau informasi-informasi tertentu terhadap pengetahuan yang sedang dipelajari. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya mengenai alasan yang mendasari problem solving first approach. Kemudian dari sisi cognitive load, penggunaan problem solving first approach ini efektif hanya untuk siswa-siswa yang memiliki tingkat ekspertis yang tinggi. Sebagai contoh, saya waktu membaca ini teringat di sebuah kafe sedang ngobrol dengan Bu Endah. Bu Endah bilang bahwa kalau membaca tentang cognitive load teori yang umum gitu kok bosen. Bosennya apa gitu, kenapa gitu, nggak tertarik lagi. Saya kepikiran karena Bu Endah sudah expert sekali, tingkat ekspertisnya sangat tinggi mengenai cognitive load teori, sehingga hal itu menjadi bosen. Sehingga ketika cognitive load teori, Bu Endah sudah menganggap itu sebagai satu pengetahuan yang utuh, sehingga ya mudah. Beda dengan mungkin mahasiswa yang baru mengenal tentang cognitive teori, ternyata cognitive teori itu ada banyak tentang human cognitive arsitektur, kemudian limitation in memory and duration, belum lagi prinsip-prinsip seperti randomness and general principle, borrowing and reorganizing, dan seterusnya. Belum lagi efek-efek yang juga ditemukan dalam cognitive load, itu otomatis itu sangat banyak. Tapi kalau bagi yang expert, itu sudah menjadi suatu kesalahan dan oke, gitu aja. Kemudian, bagi menurut cognitive load theory juga, problem solving first approach ini juga efektif ketika menemui atau mengerjakan soal-soal dengan tingkat elemen interaktif yang rendah pada novice learners. Nah, jadi intinya adalah problem solving first approach ini keefektifannya dipengaruhi oleh level expertise. Ya, kalau tinggi dan level expertise-nya juga tinggi, otomatis ya bisa lah. Contohnya misalnya Mas Wahyu mengerjakan soal SMA, gitu. Saya kira akan mudah, tapi bagi anak SMA sendiri otomatis sulit. Makanya kalau Mas Wahyu langsung ngerjain problem solving dulu tanpa dikasih contoh, itu bisa. Atau dengan cepat dia belajar, oh tadi aku salah di sini, kemudian saya ada contoh, oh begini. Tapi kalau siswa, ini piye yo, ketika dikasih contoh soal pun bisa jadi dia tadi melakukan eh, eh, menemukan gap yang dia tidak ketahui atau informasi-informasi yang aha gitu tadi, kemudian diterapkan di soal-soal berikutnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas dari soal yang dihadapi. Oke, saya kira benang merahnya sudah diperoleh mengenai problem solving first approach. Kemudian kita lanjutkan dengan explicit instruction first. Nah, ini sudah biasa kita temui, yaitu diawali dengan fully guided atau comprehensive guidance untuk student sebelum diberikan problem solving. Contohnya adalah work example, problem solving pairs yang sudah biasa kita gunakan dalam penelitian. Nah, ini tentang cognitive load tadi langsung saya skip saja karena ya begitulah. Kemudian ini penjelasan tentang elemen interactivity, intinya adalah di sini banyaknya elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi, saling
berkaitan ketika seseorang memprosesnya gitu secara bersama-sama dalam working memory yang terbatas dan pada periode waktu tertentu. Ini dijelaskan oleh penulis. Jadi intinya adalah cuma kalimat ini, habis itu adalah penjelasannya. Kemudian semakin mendalam tentang learner expertise dan elemen interactivity, karena hasilnya ini nanti dijelaskan melalui dua hal ini, learner expertise dan elemen interactivity. Nah, intinya adalah pengaruh atau keefektifan dari perangkat pembelajaran, apakah itu problem solving first atau explicit instruction first, nanti dipengaruhi oleh elemen tingkat-tingkat pada elemen attractivity, ya, juga pada learner expertise-nya. Ketika expertise-nya udah tinggi, sebanyak apapun elemen interaktivitinya otomatis akan menjadi rendah, jadi turun, jadi mudah. Gitu. Ketika expertise-nya rendah, ya namanya banyak ya banyak. Gitu ya. Nah, kemudian ini pembahasan mengenai pengetahuan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ini definisi tentang procedural knowledge, yaitu pengetahuan mengenai bagaimana dalam menyelesaikan masalah, menerapkan prosedur, dan seterusnya. Kemudian ini conceptual knowledge. Ini conceptual knowledge agak panjang, karena kalau kata Prof. Sugiman ya, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis gitu. Terus nanti ini disimpulkan juga. Ini conceptual knowledge itu apa? Bisa eksplisit, bisa implisit dan seterusnya. Kemudian menurut Krog itu ada 7 jenis conceptual knowledge, banyak. Ya. Kemudian penulis mencari lagi berkaitan dengan ini, terus dia menemukan tentang declarative knowledge menurut Bloom. Kemudian setelah dia mempertimbangkan dan seterusnya, declarative knowledge ini bisa dibagi dua, ya, pengetahuan tentang konsep, kemudian juga pengetahuan tentang prosedur, dibagi dua. Seperti yang di Krog ini kan ada 6 ya, ada 6 itu, ada general principle, kemudian fakta dan definisi, terus prosedur juga, kategorisasi, simbol, dan seterusnya. Jadi intinya dalam artikel ini penulis mendefinisikan jenis pengetahuan itu ada dua, yaitu pengetahuan akan konsep yang disebut general tadi, general principle knowledge, kemudian juga pengetahuan mengenai prosedur. Nah, dengan klasifikasi yang jelas, dengan dibedakan dengan jelas antara pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan ini, akan sangat penting terhadap hasil yang akan digunakan atau proses yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Nah, dijelaskan bahwa explicit instruction first approach, ya, work example dulu baru problem solving, itu kebanyakan umumnya fokus pada procedural knowledge. Kemudian problem solving first kebanyakan fokus pada conceptual knowledge. Nah, ini hasil dari literatur review penulis mencari tahu bahwa kebanyakan yang eksplisit first itu tentang prosedural, kemudian yang problem solving first itu konsep. Nah, karena ada yang itu tadi apa? Kok cuma atau istilahnya kok ini kebanyakan ini ya, terus ini kok kebanyakan itu ya. Akhirnya
gimana aku ini tapi di itu. Nah, makanya kan membandingkan tadi explicit first atau problem solving first, tapi konteksnya konseptual. Nah, ini pada bagian ini dijelaskan tentang conceptual knowledge itu dikategorikan sebagai high element interactivity karena prosedur ya. Ketika siswa menekan masalah menggunakan prosedur tertentu kan banyak sekali yang digunakan, informasi yang terlibat, kemudian hal-hal yang perlu eh, dilaksanakan sehingga elemen yang digunakan atau yang saling berinteraksi ketika melaksanakan prosedur itu dianggap sebagai elemen interactivity yang tinggi. Sebaliknya untuk yang konseptual atau general principle knowledge tadi dianggap mudah karena apa? Karena hanya menjelaskan tentang fakta, definisi, rumus dan secara sederhana. Kalau konseptual atau general principle itu nanti tolong tulis, tolong sebutkan seperti itu. Sedangkan kalau prosedural buatlah atau kerjakanlah, selesaikanlah gitu. Jadi dapat kira-kira seperti itu. Lanjutnya example problem dan problem example sequence. Ditemukan bahwa banyaknya penelitian yang membandingkan example problem sequence dan problem example sequence pada novice learners menunjukkan bahwa work example problem solving sequence itu lebih unggul ya. Hal ini kenapa kok bisa unggul? Karena dapat menurunkan cognitive load. Nah, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan banyak hal tadi, elemen interactivity, terus learner expertise, ya, peneliti menemukan bahwa novice, siswa-siswa yang pengetahuannya belum banyak, lebih baik menggunakan example problem pairs atau explicit instruction first, sedangkan untuk expert menggunakan problem solving instruction first. Kemudian kita lanjutkan di studi atau penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Ini masih pada on ya, tak kira sudah tidur. Masih Bohim. Semoga tidak bosan. Oke, kita mulai yang present study. Intinya adalah menguji efektivitas perangkat pembelajaran pada conceptual knowledge. Materinya adalah rumus-rumus kimia. Rumus-rumus kimia itu kayak senyawa, terus ion unsur gitu ya. Kemudian ini desainnya 2x2, high dan low element reactivity, kemudian example problem atau problem example. Hipotesisnya ada dua. Berdasarkan literatur review yang penulis sampaikan, dia memprediksi bahwa example problem sequence itu akan mengungguli problem example sequence pada conceptual knowledge dengan tingkat elemen interactivity yang tinggi. Baliknya, pada problem example sequence akan mengungguli example problem pada conceptual knowledge dengan tingkat elemen interactivity yang rendah.
kemudian partisipan ada 44, kemudian ada juga pretest, kemudian hasil pretestnya ini 3, maksimumnya 20, berarti bisa dikatakan novice gitu ya. Kemudian ini prosedur dan materinya. Nah, yang saya sering takjub dengan penelitian-penelitian di luar negeri itu adalah ketika mereka menjelaskan tentang prosedur atau materi itu begitu detail, begitu begitu jelas, sehingga ketika kita membaca kemudian sambil membayangkan apa yang dilakukan itu benar-benar bisa apa ya, we can imagine proses penelitian itu dengan sangat baik. Penelitian ini ada 2 bagian, tiap bagian 2 fase ya. Bagian pertama itu fokus pada low element interactivity. Yang bagian kedua fokus pada high element interactivity. Kemudian setiap part itu ada post test. Nanti ada juga diagram atau gambar nanti saya tampilkan untuk mempermudah. Ini penjelasannya pada part 1 dibagi 2 kelompok, kelompok example problem dan problem example. Kemudian di fase 1 tadi menggunakan low ya, low element interactivity, maka pakai yang conceptual knowledge ya. Elemennya rendah, tidak terkait dengan prosedur, tidak saling berinteraksi, yaitu mereka belajar tentang nama-nama senyawa kimia dan unsur atau ion yang menyusunnya. Nah, ini penjelasannya. Ini ada grafik, maaf, diagram maksudnya. Dibagi 2 grup, terus grup pertama yang example problem belajar nama-nama senyawa kimia, kemudian mencocokkan rumus kimianya ya. Kemudian di sisi yang lain, problem example group menulis nama unsur-unsur kimia atau senyawa yang berkaitan dengan nama-nama kimianya. Sudah belajar ini, habis itu fase 2, posisinya dibalik di swab. Jadi yang pertama tadi ini belajar nama-nama, belajar nama-nama. Kemudian setelah di swab di fase 2 diganti menulis nama-nama, rumus-rumus, mencocokkan gitu. Kemudian yang sebelumnya problem example yang awalnya nulis nama kimia, kemudian di fase 2 bikin membaca daftar nama senyawa-senyawa kimia gitu. Setelah selesai kemudian ada post test. Nah, post test pada part 1 itu menggunakan apa tadi? Menggunakan Q recall test. Nah, karena ini untuk low element interactivity ya. Tadi kan cuma baca atau mencocokkan gitu. Jadi tesnya menggunakan Q recall test ada 15 item. Kemudian part 2 ini bisa dikatakan eksperimen kedua ya. Dilaksanakan 1 pekan setelah part 1. Sama, jadi 2 grup. Tapi 2 grup yang disusun ini berbeda dengan pekan sebelumnya, di mana setengah-setengah ya. Kemarin separuhnya ikut segini, sekarang separuhnya ikut segini. Nah, ini setengah-setengah. Hampir sama. Ini bagi 2, example problem dan problem example. Ya. Karena yang part 2 itu belajar tentang prosedur, ya. Ini
yang dipelajari adalah bagaimana menyusun rumus senyawa dari dua unsur. Misalnya kayak mungkin H2O gitu kan, ada hidrogen, ada oksigen. Kan nggak bisa HO, tapi ada H2. H2 itu kan apa ya dulu tuh? Hidrogen. Enggak, maksudnya angka 2 itu kan H2. Kenapa kok ada H2? Kenapa nggak H5? Dan seterusnya. Oh, ininya berkaitan dengan elektron dan seterusnya. Kemudian yang eh, kelompok yang satunya menulis rumus kimia. Nah, kemudian fase keempat itu di swab lagi, dibalik sekarang. Yang sebelumnya belajar bagaimana menyusun, sekarang nulis. Nah, satunya yang nulis, sekarang bagaimana menyusun. Kemudian juga ada tes setelah di swab, setelah selesai. Nah, ini yang tadi. Nah, kalau yang part 2, tesnya disebut near transfer test. Seperti ini soalnya setiap partisipan diminta untuk menulis rumus kimia dari 5 senyawa kimia yang diberikan dan seterusnya. Terus ada kontrolnya di mana waktunya ini sudah ditentukan, tidak boleh lebih cepat, tidak boleh lebih lambat. Ini dilarang untuk mengumpulkan, dan ini durasinya untuk part 1 10 menit, untuk tes Q recall-nya 8 menit. Ini apa namanya, pedoman penskoran maksimal 15, tiap benar nilainya 1. Kemudian untuk sebelum dianalisis diubah dulu dalam bentuk persentase. Untuk yang part 2 atau eksperimen kedua waktunya juga 10 menit. Untuk tesnya 8 menit, ada 5 soal dan seterusnya. Untuk apa intinya membuat atau menyusun rumus senyawa kimia dari 2 ion yang diberikan. Kemudian karena 5, maksimalnya ada 25, artinya satu item isi maksimal skornya ada 5. Ini penjelasan pedoman suaranya. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan dulu? Nanti saja Mas di akhir, nggak apa-apa. Boleh dicicil, ditulis aja kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Siap. Permisi minum. Boleh banget Mas. Hmm. Kemudian kita lanjutkan ke hasil ya. ANOVA 2 faktorial, 2 kali 2. Kemudian ini hasilnya rata-rata dan standar deviasi. Nah, untuk yang eksperimen pertama, tes Q recall untuk grup atau example problem, skornya sekian. Untuk problem example skornya sekian. Kemudian eksperimen kedua, untuk grup pertama skornya sekian, untuk kelompok kedua skornya sekian. Kalau dilihat nggak ada perbedaan ya. Ini sama ini sama 48,7, 47,6. Ya, nggak jauh sama. Kemudian untuk nilai transfer juga ini agak ada perbedaan, tapi secara statistik sama. Ya. Kita lihat di yang Q recall low element reactivity. Walaupun sama, tapi kita anggap aja ini lebih tinggi sedikit. Example problem hasilnya lebih baik dibanding problem example. Kemudian untuk yang near transfer, baik elemen interactivity yang prosedur tadi, example hasilnya lebih tinggi daripada problem first.
Ya, basically lebih unggul di example problem, lebih unggul di explicit instruction first. Makanya kan tadi udah diprediksi ya, prediksinya ada yang ini meleset, harusnya kan yang low itu yang unggul yang problem example first. Kalau ini agak hampir benar, tapi secara statistik tidak jauh berbeda. Penjelasannya, eh, main effect sequence tidak signifikan, tidak ada perbedaan, interaksi juga tidak ada. Kalau interaksi ada, ya, hipotesis bisa jadi ditemukan atau terkonfirmasi ya. Terus elemen tractivity ini ada perbedaan yang mana near transfer test nilainya lebih tinggi dari Q recall test. Kemudian ini ada yang baru tentang bias analysis. Ini pertama kali saya baca. Terus ada marginal likelihood, apalagi ini. Terus akhirnya saya nyari-nyari tadi malam, dapat beberapa link. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari, banyak ternyata di YouTube dan artikel-artikel ilmiah yang bahas tentang bias analysis, kemudian bias faktor. Terus nilai bias faktornya itu 4,445 dengan CI-nya sekian dan sekian. Terus maksudnya apa toh 4,445 itu? Jadi kalau kita sedikit mengingat tentang eh, materi probabilitas ya, ada aturan Bayes yang peluang bersyarat. Jadi analisis statistik Bayes ini intinya adalah kita memprediksi atau mengambil kesimpulan entah H0 diterima atau ditolak itu dibalik berdasarkan apa ya disebutnya peluang yang sudah ditemukan sebaliknya. Gampangannya kayak eh, perlu ada dua baju ya, ada dua baju merah dan biru. Kalau merah peluangnya 0,4, otomatis yang biru kan 0,6. 0,6 itu kita nggak tahu, yang kita ketahui hanya 0,4-nya. Jadi mencari atau membuktikan hipotesis, tapi yang diketahui eh, hasil sebaliknya. Intinya gitu. Jika saya nyari-nyari, mungkin nanti teman-teman bisa nyari lebih lanjut. Nah, bias faktor 4,445 ini artinya adalah dampaknya dibanding H0 itu 4 kali 4 kali. Maksudnya misalnya H0 H0 dikatakan bahwa H0 dikatakan bahwa tidak ada beda gitu ya. Kemudian H1-nya ada beda. Ketika dianalisis menggunakan bias faktor, hasilnya 4. Artinya H1 itu efeknya 4 kali lipat dibandingkan H0. Nah, kalau 4 kali lipat, menurut teorinya sini, kalau efeknya itu 3 sampai 10 itu dianggap H0-nya masih diterima. Kalau misalnya 16, artinya 16 perlakuan itu 16 kali lebih kuat dibanding H0. Sehingga kalau 16 kali lipat otomatis contohnya gini, obat deh. Ada dokter membandingkan dua obat. Obat pertama udah diketahui hasilnya sekian, kemudian dia ada obat yang lain, obat itu diberikan kepada pasien ternyata hasilnya 16 kali lipat lebih baik atau efeknya lebih kuat 16 kali lipat. Otomatis dokter itu akan beralih menggunakan obat alternatifnya karena efeknya lebih besar 16 kali lipat. Nah, kalau efeknya nggak terlalu besar jauhnya, artinya di sini jelaskan 3 sampai 10, ya udah masih anggap anggap sama aja. Cara gitu. Ada peneliti yang nggak suka dengan kategorisasi seperti ini.
Ada yang lebih ke tadi yang kayak, oh 16 kali lipat, berarti ya pantas lah aku tak tak ganti obat lah, lebih kuat sekarang. Kemudian karena hasilnya tidak signifikan, kemudian pakai cara analisis yang lain juga H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang valid yang mengatakan bahwa example problem sequence itu lebih superior dibanding problem example sequence dalam conceptual knowledge di tingkat elemen interactivity yang rendah. Itu yang tadi kan H1 ya. Kemudian ini H yang 2, tidak ada support yang valid terhadap superioritas problem example sequence dibanding example problem sequence untuk yang rendah. Kemudian ini sedikit dijelaskan kok bisa seperti ini, ya bisa jadi karena datanya sedikit, tadi kan 44 partisipan ya. Kalau sedikit ya susah lah untuk dianalisis intinya. Jadi berdasarkan hasil tersebut ditimbulkan tidak ada perbedaan, tidak ada analisis, tidak ada interaksi, tidak ada ini lebih baik daripada ini, dan kemudian ini diskusinya. Pertama, penulis mengatakan hasil seperti ini bisa jadi karena eh, apa ya, tas yang digunakan itu belum tentu tepat kalau ini high ini low, karena ini kan subjektif atau relatif di sini menurut literatur review dari penulis. Pertama seperti itu. Nah, pendapat itu dikuatkan oleh Carmichael dan Aus. It is not possible, tidak mungkin gitu ya, secara objektif dapat mengukur tingkat elemen interactivity dari suatu perangkat pembelajaran, satu materi perangkat pembelajaran. Agak susah. Itu alasan pertama kenapa hasilnya seperti itu. Kemudian alasan kedua adalah jenis example problem atau work example yang digunakan dalam penelitian ini tuh berbeda dengan example atau work example yang selama ini digunakan di penelitian-penelitian yang lalu. Walaupun tidak ditampilkan contoh work example-nya seperti apa, tapi dari literatur review kan kita dapat membayangkan seperti apa work example yang digunakan. Ini penjelasan lebih mendalam, lebih detail. Kemudian dilanjutkan adalah hasil ini memunculkan pertanyaan kenapa problem example sequence itu sama efektifnya dengan example problem sequence. Pertama ini problem solving first sebelum explicit instruction mungkin bertugas untuk memfamiliaris atau apa ya bahasa Indonesia itu, memfamiliarkan itu apa ya bahasa Indonesia ya, siswa itu udah tahu dulu ya, udah familiar gitu, gampangnya gitu, dengan informasi-informasi penting dalam uh, soal yang akan dihadapi. Artinya ini berkaitan dengan yang deep mana ya, deep learning tadi ya, kasih problem solving terus dia tahu informasi-informasi yang ada di problem solving tersebut, kemudian
ketika dia menghadapi problem example, terus oh ya tadi ada poin-poin ini yang dimaksud dengan familiarize. Nah, dengan familiar tadi, dengan informasi yang sudah familiar tadi, mungkin mengurangi working memory load. Karena sudah familiar, jadi mungkin ya, ini masih mungkin mengurangi memory load yang terjadi. Terus yang kedua, alasan kedua, yang kuning alasan satu, alasan yang kedua, yaitu tentang direct learner attention. Kenapa problem example sequence work with conceptual tetapi tidak prosedural pada elemen activity yang tinggi? Mungkin work example prosedur direct learner attention. Jadi ketika siswa belajar example dulu, informasi atau bantuan yang diberikan work example itu sudah mendirect perhatian dari siswa. Dah fokus ini aja, berarti nanti soal setelah ini tentang ini. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian alasan yang berikutnya adalah ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa problem solving first sequence itu tidak signifikan pada tes yang immediate, tes langsung ya. Artinya habis diberi perlakuan kemudian yang langsung tes itu hasilnya tidak signifikan. Tapi ada setelah beberapa waktu gitu, mungkin seminggu atau berapa lama dites lagi baru kelihatan signifikan. Disebut dengan delay transfer test. Sayangnya di penelitian ini tidak ada delay transfer test. Nah, mungkin gitu. Prinsip mungkin hasil dari penelitian ini atau perbedaan atau perbandingan dari problem example sequence dan example problem sequence itu bisa terlihat jika diadakan delay transfer test. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menyelidiki baik prosedural maupun konseptual secara bersama-sama atau terpisah. Sebagai contoh, menambahkan conceptual knowledge pada work example mungkin membuat work example akan lebih efektif dibanding problem solving skill. Jadi ini penelitian lebih lanjut ya. Terus tentang ini tipe pengetahuan yang lain, kemudian learners prompts itu seperti self eksplanasi juga bisa dikombinasikan untuk penelitian lebih lanjut. Terus ini kombinasi-kombinasi dengan tujuan pembelajaran yang lain gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Terus bisa ditambahkan motivasi, self-regulasi, kemudian limitasi, pembatasan ya. Pertama, size-nya sedikit, sehingga analisisnya kurang itu untuk generalisasi. Terus karakteristik siswa, kalau tadi itu masih novice ya, belum ada yang
penelitian tentang expert learner yang membandingkan dua sequence tadi. Kemudian kurangnya delay transfer test tadi belum diberikan. Kemudian consideration tentang design work example untuk complex conceptual knowledge mungkin berbeda daripada yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian kesimpulannya sederhana, tidak ada perbedaan, artinya efektif, sama-sama efektif ya, dan hasilnya tidak konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya nggak sih konsisten aja bisa publish bagus ini. Jadi kita meneliti hasilnya nggak sesuai prediksi ya, ternyata ada temannya dan bisa publish dengan baik juga ini. Kemudian ini alasannya, the example problem sequence may lose its superiority. Urutan example problem mungkin kehilangan keunggulannya ketika, maksudnya gini, example problem itu unggul ketika procedural knowledge. Tapi kalau conceptual knowledge, dia udah hilang keunggulannya. Problem example sequence tidak superior terhadap example problem sequence with conceptual knowledge pada tingkat elemen interactivity yang rendah. Kemudian tipe pengetahuan yang lain mungkin bisa memberikan dampak yang mempengaruhi hasil keefektifan alternatif sequence tadi. Ya, saya kira itu saja. Silahkan teman-teman jika ada suatu hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibrahim atas presentasinya membahas terkait dengan artikel milik Daniel yang membandingkan alternatif sequence example dengan problem solving. Nah, sebelum sesi selanjutnya adalah sesi diskusi teman-teman semuanya. Eh, Bu Endah Retnawati, apakah ingin memberikan masukan dahulu atau konfirmasi dahulu, Ibu? Apakah sudah kondusif di sana? Kayaknya Bu Enda udah naik pesawat. Oh, iya. Iya, sepertinya begitu karena terjadwal 9.50 ya, Mas Ibrahim. Biasanya sudah masuk pesawat ya jam segitu. Mm-mm. Oke, Mas Ibrahim, saya tadi kan kita diskusi-diskusi kecil sambil nunggu teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Tadi saya masuk nulis di kolom komentar tuh terkait dengan Mas Ibrahim tadi kan menjelaskan bahwasanya saya sebagai mahasiswa matematika kalau disuruh ngerjain ini ya ngerjain soal SMA yang nggak ada kesulitan gitu kan. Makanya lebih baik problem solving first daripada work example first gitu. Ya toh? Nah, cuman Mm-mm. yang jadi pertanyaan adalah, lah kalau begitu kenapa harus belajar lagi lebih lanjut terkait dengan work example-nya? Kalau problem solving first itu kan berarti setelah itu mempelajari work example lagi kan ya. Nah, bukankah Mm-mm. itu nanti akan menyebabkan redundancy effect gitu? Kalau kita bicara dari expertise levelnya. Kalau menurut Mas Ibrahim sendiri bagaimana nih? Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu pertanyaannya. Jadi intinya mungkin yang saya tangkap ya, kalau Mas Wahyu sebagai seorang expert, kemudian belajar suatu materi, sebutlah materi matematika SMA ya untuk Mas Wahyu otomatis mudah, Mhm. jadi nggak perlu work example. Tapi kalau misalnya pakai perangkat pembelajaran yang tadi, yang problem solving first, kemudian baru explicit instruction, kenapa harus eksplisit juga? Padahal kan udah cukup problem solving first saja, sudah sesuai ya. Nah, jawabannya adalah eh, yang Mas Wahyu sampaikan itu, pengandaian yang Mas Wahyu gunakan itu belum ada penelitian
tentang hal tersebut. Karena apa? Di penelitian ini itu novice, menggunakan novice pada example first atau problem solving first. Karena Mas Wahyu seorang dalam hal ini expert ya di bidang matematika SMA, belum ada penelitian yang membandingkan problem solving first atau work example first untuk expert learner. Ya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kan sebagai seorang yang curious kan, walaupun mungkin Mas Wahyu sudah punya prediksi ya, kayaknya jadi redundant nih aku belajar work example, aku juga nggak perlu work example juga udah bisa. Tapi kan perlu dilaksanakan dalam penelitian, kemudian dilaporkan hasilnya seperti apa. Perlu dicoba Mas Wahyu. Berarti itu menjadi sebuah peluang penelitian lagi ya Mas ya. Oh, Ya. ini ada komentar dari Mbak Nindi, kita baca dulu ya Mas ya, bareng-bareng. Menarik ya, walaupun sekuensi ini sudah beberapa kali diteliti, namun pada artikel ini ditekankan pada kemampuan konseptualnya. Ya, fokusnya ke konseptual dan prosedural. Kalau working sample seperti biasa kan kita Mhm. prosedural ya, konseptualnya jarang, jarang sekali. Hmm. Terus ini ada masukan dari Bu Endah juga. Konklusinya perlu lanjut bahwa working sample problem solving perlu diteliti lagi dibandingkan sequence lainnya. Betul. Oh ya, omong-omong tentang sequence lainnya gitu. Kok saya malah merasa ini ya Mas ya. Tadi ada ide sedikit nih. Kita diskusi-diskusi aja. Kalau untuk novice ketika diberikan masalah problem solving, otomatis kan dia kesulitan tuh, ya kan? Terus Mhm. habis itu diberikanlah work example atau explicit instruction sebagai untuk apa namanya ya? Construction knowledge-nya. Nah, namun setelah itu bagaimana kalau diujikan lagi dengan problem solving lagi sebagai untuk konfirmasinya. Dalam artian tuh sequence-nya tuh problem solving, work example, problem solving. Tiga. Apakah sudah ada penelitian Nah, terkait itu Mas Ibrahim? Ya, sudah eh, pernah baca atau belum gitu? menarik sekali yang disampaikan Mas Wahyu ya. Kayak tadi kan konsep atau eh, apa ya, yang mendasari problem solving first itu kan ketika diberikan problem solving dia bisa menandai informasi-informasi tertentu, ya kan, nanti bisa informasi tersebut dia gunakan, apa ya, tadi ada tahap start kemudian revise dan seterusnya itu tadi ya. Nah, kalau setahu saya kan nggak banyak baca ya Mas Wahyu, beda sama Mas Wahyu. Itu menarik untuk teliti, artinya problem solving dulu, artinya ketika diberikan problem yang pertama dia melakukan menandai ya kan, informasi-informasi yang penting, kemudian work sample dia melakukan revisi, ya kan. Oh tadi itu seperti ini, kemudian diberikan work sample lagi untuk menerapkan yang dia tadi dapatkan kan gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya Mas ya. Atau mungkin nanti dibandingkan work sample dulu langsung problem solving, atau problem solving, work sample, problem solving, itu kan juga menarik. Walaupun kalau secara logika atau hipotesis saja itu kan tetap efektif yang daripada problem solving duluan ya langsung working sample baru problem solving gitu ya Mas ya. Daripada kita Ya, masak telur coba-coba terus baca buku resep terus masak telur lagi ya kenapa nggak baca buku resep dulu terus baru masak telur gitu ya Mas ya. ya Eh, logikanya eh, eh. sederhana gitu. Logikanya seperti itu. Oke. Yang menarik lagi menurut saya ini tadi adalah menurut saya yang menarik itu bahwasanya penelitian itu nggak harus sesuai dengan hipotesis. Kebanyakan teman-teman zaman S1, zaman S2 itu tuh kalau berbeda dengan hipotesis rata-rata takut. Ya nggak sih Mas? Wah, ini kok berbeda dengan hipotesisnya gitu. Iya, Tapi kalau pas kita pas baca sempat. artikel ini, kita baca artikel ini berbeda dengan hipotesis saja, itu justru malah jadi penelitian dan asalkan dijelaskan penyebab-penyebabnya, kemungkinan penyebabnya gitu ya Mas ya. Mm, Menarik.
Terus di sini Bu Endah juga menjelaskan mungkin jenis atau materinya juga berpengaruh ya. Iya nggak, Mas? Iya, ya. Jadi kan penelitian selama ini itu kan paling banyak ya, ketika sequence atau hal yang lain itu dipengaruhi oleh elemen reactivity, high Mhm, and low, yang bisa memberikan hasil yang berbeda. Ya, tadi udah dibahas sedikit. Kemudian learner expertise. mhm, Nah, kemudian eh, Daniel ini menambahkan tentang jenis pengetahuan. Jadi bisa jadi efektif untuk pengetahuan prosedural, bisa jadi tidak efektif untuk pengetahuan konseptual. Kalau misalnya ya dikatakan tidak efektif dengan pengetahuan tipe yang konseptual, lalu work example seperti apa supaya bisa efektif di pengetahuan konseptual. hmm. Jadi Masih, banyak lah. Gitu. Belum ya, lagi Mas. misalnya ditambah tentang learning condition ya, individu kolaboratif kan Mhm, mhm. dampak atau keefektifan suatu perangkat pembelajaran kan banyak faktornya ya. Faktor yang elemen, faktor learning expertise, faktor condition, terus faktor materi, jenis pengetahuan, seperti itu. Oh ya, yang menarik di artikel yang tadi itu tidak ditemukan kayak nilai rombah alfa, ya, internal konsistensi, tidak ada ditemukan validity. Itu juga ketika saya baca ini, wow, gitu ya. Padahal kita kalau nulis artikel tuh di Indonesia cenderungnya dikatakan, oh instrumen ini sudah valid, sudah ini gitu. Tapi ternyata di sini validitinya saja nggak dicantumkan bisa tembus Q1 atau Q berapa ini, Mas? Belum saya selidiki. Sepertinya Q1 ini Oh, cukup bisa cukup tembus familiar dengan Scopus gitu. artikelnya. Eh, Menarik. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin mau didiskusikan? Boleh. Silahkan. Disilakan, Mas Ibrahim terbuka. Kalau-kalau nih, kan ini kita keluar sedikit keluar dari topik. Kalau-kalau ICCLR mengadakan writing clinic, kira-kira ada yang berminat nggak ya di sini? Berminat, Mas Ibrahim? Oke. Yang lain nggak tahu ini apakah masih on atau enggak ini teman-teman yang lain. Ini ada teman saya Mas Vano. Mas Halo Vano Mas Sampo. Vano, Oh, Halo, selamat pagi Mas. bagi Mas Vano mungkin ada yang perlu didiskusikan. Kita kita udah lama nggak diskusi ini. Udah lama nggak ketemu di kelas. Iya. Ya, salam salam kenal Mas yes. Pratama, Salam Bu kenal Mas Endah. Vano. Ini Mas Vano ini angkatannya Mas Ibrahim. Ya, betul. Kami Eh, sekelas juga dulu. Sekelas juga. Mhm. Ya, mungkin saya sekalian bertanya kali ya, Boleh, boleh, supaya boleh. jadi em, sebenarnya saya orang orang awam juga terkait dengan working example, kemudian problem solving sequence dan cognitive load gitu. Jadi dulu kalau di kelas kita itu kita sudah waktu masih dengan Mas Ibe ini eh, semua memilih minat kajiannya kemana gitu. Ada yang etno, ada yang ke eh, lain-lain lah pokoknya. Nah sementara saya sendiri sebenarnya minat kajian saya itu di TIPEK pengetahuan guru gitu, perkembangan apa keprofesian guru. Nah, cuma memang dengan Mas Ibe nih banyak diskusi soal cognitive load juga. Dan saya baru berapa waktu yang lalu kemudian diminta untuk kemudian kampus tempat saya kerja sekarang itu kita menang revitalisasi apa nih, LPTK. Nah, salah satunya itu ada kompetisi. Nah, saya menawarkan satu satu mata kuliah elektif di PPG itu adalah
eh, psikologi kognitif. Nah, saya mulai mencari bahannya lagi. Memang Hmm. kelas dengan Ibu Enda ini sangat membantu saya waktu menyusun mata kuliah itu. Saya ingat cognitive load, kemudian teori pemrosesan informasi, bagaimana kita mengimprove apa namanya cognitive growth gitu. Nah, saya sampai pada akhirnya keingat dengan cognitive load gitu. Nah, kebetulan lihat story-nya Mas Ibe, saya lihat wah Mas Ibe punya ada ini nih, ada lumayan nih bisa nyuri-nyuri ilmu nih. Nah, Waduh. saya mulai kepikiran dari tadi sebenarnya yang working example, kemudian problem solving sequence dan seterusnya. Ini kan bagaimana kita mereduksi cognitive load ya. Kalau ini mungkin bisa eh, Mas Ibe sama Mas Pratama, Ibu Enda bisa luruskan juga. Yang saya paham itu begitu. Jadi cognitive load-nya kita reduksi dengan working example sama problem solving sequence gitu. Nah, tapi ini kan ada nggak sih penelitian yang kita mau bisa dibilang eh, kita lebih berfokus pada mencari urutan materi atau misalnya contoh geometri nih, kita belajar geometri, kemudian kita memperkenalkan peserta didik dengan bentuk-bentuk bangun datar, terutama segi empat. Itu kan nanti banyak macamnya gitu. Nah, pada umumnya yang saya cek di kurikulum itu, ternyata kita mulai dari urutannya adalah kita mulai dari persegi panjang, persegi, baru yang model-model aneh-aneh gitu. Kenapa saya mikir, kenapa kita tidak berpikir untuk mulai dari model yang aneh-aneh, kemudian sampai yang paling spesifik, misalkan eh, apa persegi. Nah itu jadi jadi saya mikirnya dengan begitu cognitive load anak terkait dengan eh, bangun datar tadi, memperkenalkan bangun datar itu justru lebih nyambung. Jadi skema atau skemata dalam LTM-nya itu dari long term memory-nya itu lebih terstruktur dengan bagus. Nah, kalau dibanding dengan kita mikir bagaimana sih supaya anak menyelesaikan masalah, kita kita ada urutannya, working example-nya, kemudian nanti sampai ya yang seperti teman-teman kerjakan di apa namanya cognitive load gitu. Ada nggak sih Mas Ibe sama Mas Pratama terkait dengan itu? Ada urutan materi gitu, penelitian terkait dengan urutan materi untuk kita mereduksi cognitive load peserta didiknya itu. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Vano. Kalau boleh tahu di kampus mana ya Mas Vano ini? Oh iya, saya di Universitas Papua, Manokwari, di Papua Barat. Oh, Universitas Manowari. Jauh sekali ya. Di sana Ya, sudah jam 11 ini. hampir jam Hampir 12. hampir jam 12. Oke, monggo Mas Ibrahim mau memberikan tanggapan dahulu. Eh, Baik Mas Manu, gimana kabarnya? Kita buat Sehat-sehat santai-santai aja, Mas. Mas. Sehat-sehat Iya, Mas. eh, saya kira idenya bagus ya. Eh, Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dibalik sequence, apakah contoh soal dulu ataukah problem solving dulu? Kalau Mas Manu mungkin berpikirnya materinya gitu ya. Kalau yang reguler itu yang sederhana dulu, kemudian baru aneh-aneh, kemudian gimana kalau yang aneh-aneh dulu, baru yang reguler atau yang sederhana, begitu ya Mas? Iya betul Mas. Oke, oke. Kalau pertanyaan apakah penelitian yang seperti itu sudah ada atau belum, jawabannya saya tidak tahu ya. Nah, tapi kalau kita apa namanya ya pernah belajar tentang skema pencapaian kompetensi itu ya, bahwa pengetahuan itu perlu dikonstruk atau perlu disusun sedikit demi sedikit dari yang diketahui sampai semakin kompleks gitu kan. Kalau saya kira
baiknya itu adalah, ini baiknya ya secara personal, kita belajar dari sesuatu yang sudah diketahui. What students have already know. Misalnya geometri sebagai contoh, ya eh, bangun atau bentuk-bentuk geometri yang sudah familiar dengan siswa, apa ya kira-kira di kehidupan sehari-hari. Misalnya buku atau handphone bentuknya persegi, bentuknya lingkaran, terus mainan bentuknya segitiga dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang familiar ya. Artinya real konteksnya tuh ada. Jadi, oh misalnya ini saya punya buku ya, buku ternyata buku itu punya panjang, buku itu punya lebar, ya. Kemudian kira-kira luasnya berapa? Nah, dengan pengetahuan tentang luas geometri atau luas persegi itu kan dia bisa tahu, oh buku saya ini ternyata bisa loh dicari tahu luasnya. Atau misal untuk tiba-tiba ada benda random, misalnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Ini itu seperti tabung yang dibagi dua, kelihatan nggak ya? Tabung tabung yang dibagi dua, kemudian ditempelin sebaliknya gitu. Nah, kayak gini itu kan ketika mengaitkan hal ini dengan konteks matematika kan agak susah ya Mas. Misalnya anggap aja luas permukaan dari benda ini itu kan untuk mengetahui luas permukaan kan siswa juga perlu tentang luas bangun datar dan luas lingkaran, luas luas persegi, segitiga, segi empat, karena bangun yang nggak beraturan itu kan juga lebih kompleks untuk dicari tahu. Mungkin beda ya kalau orang-orang zaman dahulu dimulai dari rasa ingin tahu, ini bentuknya namanya apa ya? Terus, ini kira-kira aku butuh berapa tanah untuk mengisi lubang yang ada di dalam sini. Ini kan sangat random, tapi kan jarang sekali anak itu yang pemikirannya sudah sangat mendalam seperti paling sederhana. Oh ini bentuknya seperti tabung, tabung yang dibagi dua, tapi nempelnya nggak sama saling menghadap, tapi saling membelakangi. Seperti itu. Jadi kalau pendapat pribadi saya adalah dimulai dari apa yang sudah siswa ketahui, kemudian dari siswa yang sudah ketahui itu kita eh, hubungkan dengan matematika, ini konsep matematikanya tentang apa, kemudian setelah pengetahuan dasarnya terbangun, ya kan, kemudian semakin banyak, semakin meluas, semakin mendalam ke bangun-bangun yang sudah tidak bisa lagi dijelaskan. Nah, kayak mouse ini kan, mouse ini bentuknya kayak tikus, ya kan, persegi apa balok juga enggak karena ada melengkungnya gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang lebih lebih susah dibanding balok yang seperti biasa. Nah, kalau dalam konteks cognitive load, otomatis ketika seorang memproses hal-hal yang tidak bisa dilihat atau didefinisikan atau dibayangkan dengan baik akan semakin susah. Berbeda dengan hal-hal yang sederhana seperti misalnya pin ini yang berbentuk lingkaran. Oh ya udah, bentuknya seperti ini lingkaran, kemudian apa namanya, kedalamannya mungkin 2 mm, terus tiba-tiba disuruh nyari ini apa, ini botol botol hand sanitizer, ya kan, ini sama-sama lingkaran tapi semakin semakin naik. Ini berarti butuh berapa berapa apa namanya ini, berapa lingkaran-lingkaran supaya bisa jadi. Terus di atas ukurannya semakin mengecil ya, ini segini semua, terus ini semakin mengecil. Ini kan diperlukan konsep yang lebih mendalam supaya bisa memahami ini. Nah, kalau semakin complicated, semakin susah, otomatis elemen yang terlibat akan semakin besar. Sehingga kok secara cognitive load theory ya semakin runyam. Tapi siapa tahu kan jika orang yang biasa ngerjain yang susah-susah gitu ya, susah dikasih soal-soal yang susah, ngelakuin pekerjaan yang susah, ya berhasil, kemudian dikasih yang mudah, ini mah biasa aja gitu karena udah biasa ngelakuin hal yang susah. Ya bisa juga seperti itu. Iya.
Kalau dari saya, Mas Vano, kurang lebih nggak jauh beda. Cuman kalau di dalam cognitive load theory itu, untuk mendesain sebuah pembelajaran, itu perlu memperhatikan sumber-sumber yang menyebabkan cognitive load. Ada yang namanya, mungkin udah pernah dengar juga ya, intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load, dan ada juga German cognitive load. Nah, kalau kita diskusi terkait dengan tingkat kerumitan yang bahan ajar geometri tadi, nah itu nanti ada kaitannya dengan intrinsic cognitive load. Ketika siswa mau mempelajarin, kok dia belum menguasai materi dasar, tiba-tiba disuruh belajar yang materi rumit dulu, itu akan memiliki intrinsic cognitive load yang tinggi, tinggi banget, sehingga akan menyebabkan pembelajaran jadi kurang efektif. Nah, tapi Mas ya, mungkin kalau hanya sekedar sebagai persepsi atau sekedar sebagai pembuka materi. Wah, kira-kira ini bangunan ini gimana ya nyari luasnya? Oke, untuk mencari bangunan gabungan ini ada beberapa bentuk yang akan kita pelajari nih. Yang pertama, ini bangunannya terbentuk dari kayak lingkaran, ada kayak persegi panjang. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita belajar dulu yuk dasar-dasarnya. Mungkin bisa seperti itu. Begitu ya Mas Ibrahim ya yang tadi. Kurang lebih sama ya Mas Ibrahim. Eh, Bagus sekali ditambahin Mas Wahyu. Jadi hal-hal yang nggak jelas itu, yang nggak bisa dibayangkan itu dijadiin sumber motivasi gitu ya. Iya, betul. Coba ini misalnya ada Jadikan botol, botol ini kan unik ya, kayak gini. Bisa diperhatikan teman-teman. Misalnya guru kasih tahu, teman-teman atau anak-anak bisa nggak ya kita nyari volume dari botol ini gitu. Bisa, loh, salah satu jawab. Ya kan di apa namanya, di labelnya udah tertulis volumenya. Nggak nyari tahu di labelnya. Nggak, maksud saya dari ini anak-anak coba cari cari volume ini gitu ya. Wah susah Bu, soalnya bentuknya tidak karuan. Sebelum teman anak-anak bisa ngerjain ini, coba yang sederhana dulu. Kasih gelas misalnya. Gelas ini yang relatif lebih mudah karena apa namanya ini jari-jarinya sama. Kalau ini jari-jarinya nggak sama. Jadi apa ya? Jadi motivasi gitu ya. tambahan motivasi, betul. Mungkin seperti itu tanggapan dari kami berdua, Mas Vano. Saya juga dapat pesan dari Bu Endah nih barusan untuk Mas Vano. Bu Endah kan sedang berjalanan ke Thailand, baru saja flight. Mas Vano diharapkan ikut lagi program Read Review Research yang periode berikutnya. Kemungkinan sih setiap minggu kami ada gitu. Nanti Bu Endah akan menjelaskan di situ terkait akan memberikan pesan penting tentang bagaimana membawa cognitive load theory ke ranah praktis supaya tidak salah paham. Jadi Mas Wano biar nggak ketinggalan informasinya bisa tuh bergabung di grup WhatsApp kami yang ada di kolom chat barusan saya kirimkan. Gitu. Promosinya Oke, bagus terima banget. kasih, Mas. Oke. Ya, kita di sini santai sharing-sharing, baca-baca diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Mas Wano mau memberikan tanggapan? Boleh, boleh lagi. Kita udah Mas. santai di sini. Oke, sepertinya belum ada yang menanggapi lagi. Kalau di sini tuh di Jogja masih pagi, masih jam 10 ini, Mas. Dan ini kalau nggak tahu ini teman-teman pada tidur atau enggak, tapi kalau yang setahu saya nih, kalau merasa ngantuk di pagi hari ada gejala kadar gula darah tinggi. Jadi teman-teman kalau yang mengantuk di pagi hari, mungkin bisa nih dicek dulu kadar gula darahnya. Takutnya kebanyakan kemanisan gitu. Oke, berhubung tidak ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan lebih lanjut, kita mungkin akan off cam. Kita akan Foto-foto. foto-foto dulu yuk. Kita kedatangan tamu nih dari Papua. Ya teman-teman on cam dulu. Adakah? Halo Mbak Nindi. Tumben ini enggak tanya ini. Oh, Oh, masih lagi di kerja. kampus. Lagi Rajin di sekali ya kafe. Mbak Nindi. Yo, Tak kira Mas ikut di pesawat. ya ada Mas Manggala. Ya, ada lagi yang lain. Mbak Marfuah.
Nah, tadi Musdalifah Yusuf mana nih tadi? Mbak Iva. Oke, yuk yang lain lagi yuk. Saya tunggu. Sembari menunggu kita foto dulu yang ada di sini. 3, 2, 1. Oke, lagi. 1, 2, 3. Ya, Oh ya, terima kasih teman-teman sebelum semuanya. diakhiri, saya mau tanya, Boleh. lebih enak presentasi pakai PowerPoint apa tadi yang langsung di papernya? Menurut teman-teman gimana? Kalau saya pribadi, bebas sih dari manapun. Saya suka semuanya. eh untuk poin-poinnya juga sudah jelas semuanya. Mungkin akan lebih baik kalau ditambahin kita mau baca itu dari mana dulu, intinya tuh apa dulu, cara membaca jurnal yang bagus tuh yang seperti apa, biar lebih efektif. Mungkin seperti itu sih Mas Ibrahim kalau saya. Soalnya kalau di PowerPoint pun juga kadang-kadang nih kalau di PowerPoint itu cuman tahu intinya, kesimpulannya, tapi nggak tahu ini sih yang ngomongin yang mana atau bagian mana sih yang ngomongin. Nah, itu kadang-kadang kalau saya pribadi gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan masukan, mau PPT saja atau mau yang seperti Mas Ibrahim tadi, Nggak ada, udah. nggak ada. Aman, Berarti Oke. dua-duanya semuanya aman, sama. Oh ya, gimana Mbak Nindi? dua-duanya aman. Yang penting poin-poinnya tersampaikan dengan jelas. Oke, kata Mbak Nindi dua-duanya aman. Berarti bebas apapun itu, yang penting kupas secara mendalam, setajam silat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa kembali di Read Review Research yang ke-15. Insya Allah ada di pekan depan. Kalau nggak sibuk semuanya. Nanti kita akan bahas tentang apa nih Mbak Nindi? Kemungkinan tentang WE product process, tapi masih dibicarakan. Kemungkinan. Kemungkinan tentang working sample, tapi spesifiknya lebih ke working sample yang seperti apa sih? Yang produk doang atau yang sama prosesnya? Mana yang lebih bagus dan kapan digunakannya, gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini yang punya teman boleh diajak lagi kumpul di sini kita bahas tentang artikel-artikel tersebut. Oke, eh kita tutup juga karena tadi kita buka, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk 3R dan untuk belajar bersama. Eh, saya akhiri, sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.